Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai gelombang dan bunyi untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Alam. Dosen pengampu Ibu Dwi Nur Aini Dahlan, MPD. Disusun oleh saya sendiri Fitriyanti dengan nomor induk mahasiswa 2011306023. Lanjut ke materi. Berbicara masalah bunyi itu apa sih? Ya, sebagaimana yang kita ketahui, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya bunyi. Pada saat sekarang pun saya sedang mengeluarkan bunyi, dan bunyi biasanya digunakan manusia untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, bunyi juga sangat bermanfaat dan tidak bisa saya sebutin manfaatnya satu persatu karena saking banyaknya. Gelombang itu apa? Ya, gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang transversal ini adalah sebuah gelombang yang memiliki arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarannya. Contohnya tali dan ombak. Lalu yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini adalah arah rambatnya sejajar atau berimpit dengan arah getarannya. Contoh-contoh gelombang longitudinal ialah gelombang suara dan gelombang wave seismik yang disebabkan oleh gempa dan ledakan. Jadi kita sudah tahu ya, gelombang bunyi itu masuk kemana? Ya tentu saja ke longitudinal. Bunyi termasuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini bekerja dengan merapatkan dan merenggangkan udara atau media yang ada di sekitarnya. Jadi, bunyi memerlukan medium untuk dapat bisa terdengar. Next, sebagai kesimpulan, gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat menggunakan medium. Medium yang paling umum ialah udara, namun bisa juga menggunakan medium padat atau benda cair. Semakin rapat mediumnya, maka akan semakin cepat merambatnya. Contoh bunyi menggunakan perantara atau medium padat apa? Contohnya adalah komunikasi menggunakan kaleng susu. Pada dua orang anak ini, si anak yang ini sedang bernyanyi kemudian didengar jelas oleh anak yang satunya. Ini disebabkan karena adanya perantara atau medium berupa tali. Jika tidak ada tali, maka suara dari anak ini tidak dapat terdengar jelas pada telinga anak ini. Berbicara masalah medium, bagaimana jika tidak ada medium? Bisakah kita berbicara? Bagaimana dengan atmosfer yang ada di luar angkasa sana? Yang di sana tentunya tidak ada udara. Nah, atmosfer menggunakan radio sebagai alat komunikasi. Karena tidak adanya udara. Kita beralih ke syarat terdengarnya bunyi. Yang pertama, yaitu adanya sumber bunyi. Yang kedua, memiliki medium. Dan yang ketiga, dapat didengar jika memiliki frekuensi 20 Hz sampai dengan 000 Hz. Next, kita lanjut ke jenis gelombang bunyi. Jenis gelombang bunyi ini ada 3. Yang pertama apa? Ya, yang pertama gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik ini yaitu bunyi yang frekuensinya terlalu rendah untuk dapat didengar oleh manusia dengan rentang frekuensi 17 Hz sampai dengan 0,001 Hz. Biasanya gelombang infrasonik ini dapat didengar oleh burung, gajah, anjing, ataupun ikan paus. Lalu yang kedua, gelombang audiosonik. Gelombang audiosonik ini bunyi yang frekuensinya dapat didengar oleh telinga manusia. Jadi kita memakai gelombang audiosonik untuk mendengar. Dengan rentang frekuensi 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Lalu yang ketiga, gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik ini bunyi yang frekuensinya terlalu tinggi untuk dapat didengar oleh telinga manusia dengan rentang frekuensi di atas 20.000 Hz. Yang memakai gelombang ultrasonik ini ialah kelelawar, burung hantu, tikus, dan katak. Sumber bunyi. Pada pembahasan ini, kita melihat gelombang dari sumber yang menghasilkan bunyi tersebut. Sumber bunyi sangat berpengaruh dalam produksi bunyi tersebut. Di sumber bunyi, kita dapat menghasilkan bunyi nada tinggi, rendah, maupun
sedang. Ataupun juga sumber bunyi yang berbeda menghasilkan warna bunyi yang berbeda. Suatu contoh ketika ayah dan ibu sedang ngomong, tanpa melihat wajahnya pun kita dapat mengetahui, oh ini ayah, ini ibu. Ini termasuk contoh dari warnanya bunyi. Lalu selanjutnya, energi gelombang. Energi gelombang. Setiap gelombang bunyi pasti mengantarkan energinya. Kok bisa begitu? Apa buktinya? Oke, kita pernah mendengar seseorang yang gendang telinganya pecah. Hal ini disebabkan karena suara yang sangat keras yang menghasilkan energi yang dihasilkan memecahkan gendang telinga tersebut. Adapun percobaan yang membuktikan bahwa gelombang menghasilkan energi yaitu coba kita getarkan mikrofon memberikan suara cek tegangan yang dihasilkan, pasti nada tegangan yang mengalir akan dikeluarkan dari mikrofon tersebut. Kita next ke penerima gelombang. Siapa saja sih yang dapat menerima gelombang? Penerima gelombang itu ada berbagai macam. Ada telinga manusia, hewan, dan makhluk hidup. Selain itu, juga mikrofon itu juga merupakan penangkap gelombang suara yang dapat diolah menjadi berbagai macam seperti rekaman musik ataupun diolah menjadi pengeras suara. Lalu, sifat gelombang bunyi. Bunyi pada umumnya selain memiliki jenis sesuai arah rambat dan juga klasifikasi sesuai rentang frekuensi, ada juga contohnya. Sekarang kita akan melihat sifat dari gelombang bunyi. Antara lain yaitu dapat dipantulkan atau refleksi. Ini maksudnya apa? Ya, kita bayangin ketika kita berada di dalam WC, suaranya ketika kita mengeluarkan suara itu akan memantul. Mengapa demikian? Hal itu karena di dalam WC tersebut tidak ada barang-barang yang dapat menghambat pemantulan suara. Jadi makanya suaranya lebih gampang untuk memantul. Lalu yang kedua dapat dibiaskan atau refraksi. Contohnya seperti apa? Nah, ketika petir ada pada malam hari, itu suaranya lebih keras dibandingkan pada pagi, siang, ataupun sore. Hal ini terjadi karena suhu udara di bawah itu lebih dingin daripada suhu di atas sehingga dapat dibiaskan. Lalu dapat dipadukan. Ini contohnya ketika ada dua speaker yang mengeluarkan suara secara bersamaan, kita dapat mendengarkan besar atau kecilnya suara tersebut. Lalu selanjutnya dapat dilenturkan atau difraksi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti saya sekarang ini sedang berbicara di dalam suatu ruangan. Nah, mungkin saja suara saya ini dapat terdengar pada luar ruangan. Hal ini disebabkan karena bunyi memiliki sifat yang lentur, sehingga dapat menembus dinding-dinding pada ruangan. Yang terakhir dapat diresonansikan, contohnya pada gitar dan juga drum. Pada gitar ini, ketika kita memetik senar gitarnya akan bergetar, dan udara yang ada dalam kolom tersebut ini akan menghantarkan bunyi. Nah, ini yang disebut dengan diresonansikan. Oke, kita lanjut ke kekuatan bunyi. Kekuatan bunyi bergantung pada amplitudo gelombang bunyi. Semakin besar amplitudonya, maka makin kuat juga bunyinya. Kekuatan bunyi ini biasa dinamakan sebagai intensitas bunyi. Berikut rumus dasar untuk mengetahui intensitas bunyi. Yang pertama, I sama dengan P per A. Sebagaimana I yaitu intensitas bunyi, P yaitu dasar sumber bunyi, dan A itu luas permukaan bunyi. Semakin jauh kita dari sumber bunyi, maka semakin rendah intensitas yang terdengar, karena semakin besar permukaan yang dijangkau oleh bunyi. Kondisi ini dapat kita gambarkan. Lanjut ke rumus-rumus. Cepat rambat bunyi. Nilai kecepatan dari gelombang bunyi bervariasi. Hal ini tergantung dari medium rambatnya. Secara umum, menghitung cepat rambat bunyi yaitu sebagai berikut. P sama dengan S per T. Di mana P yaitu cepat rambat, S itu jarak tempuh, dan T yaitu waktu. Namun, jika yang telah diketahui yaitu
frekuensi, panjang gelombang, atau periodenya, maka kita tidak usah menggunakan rumus yang ada di sini. Tetapi kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi, atau V sama dengan lambda dibagi frekuensi. Sebagai keterangannya, V yaitu kecepatan, lambda yaitu panjang gelombang, F sama dengan frekuensi. Kita beralih ke contoh soal, yaitu tentukanlah frekuensi dan periode dari sebuah gelombang bunyi jika panjang gelombang tadi apa? Panjang gelombang yaitu simbolnya lambda seperti ini. Dan cepat rambat bunyinya 400 meter per sekon, berarti kecepatannya itu V. Jadi kita udah dapat mengetahui, yang diketahui adalah V dan lambda. Yang ditanya adalah frekuensi dan periodenya. Kita jawab memakai rumus yang ada di bawah sini, bukan yang di atas ya, karena dalam bentuk soalnya tidak memenuhi yang ada di sini. Jadi kita pakai rumus yang ada di bawah sini. V sama dengan lambda dikali frekuensi. Jadi frekuensi sama dengan V dibagi, jadi lambdanya turun dibagi lambda. Jadi frekuensi sama dengan V-nya 400 dibagi dengan lambdanya 20, jadi 20 Hz. Lalu periode, rumusnya V sama dengan lambda dibagi T. T ini waktu ya. Waktu T sama dengan lambda dibagi V tadi cepat rambat bunyi ya. 20 dibagi 400 meter per sekon. Jadinya sama dengan hasilnya adalah 1/20 sekon. Lanjut ke manfaat bunyi bagi kehidupan. Yang pertama, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut atau dengan menggunakan jenis bunyi ultrasonik. Yang kedua, dapat digunakan untuk mendeteksi janin dalam rahim. Umumnya, jenis bunyi yang digunakannya adalah bunyi infrasonik. Yang ketiga, mendeteksi keretakan suatu logam dan lain-lain. Lalu yang terakhir, diciptakannya speaker termasuk manfaat dari bunyi audiosonik. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.